Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Joko. Pak Joko ini persis tetangga saya di samping rumah saya. Jadi kebetulan bincang-bincang, beliau bercerita tentang apa yang pernah dialami, maka saya mengambil inisiatif untuk mewawancari beliau agar kita mendapat pelajaran dari situ. Pak Joko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Joko tetangga ya kita ya. Tapi kita baru tahu bahwa Pak Joko pernah punya masalah tentang stroke. Jadi Pak Joko sekarang umurnya berapa? 65. 65 ya. Nah kemudian ketika Pak Joko mengalami stroke ringan Pak ya, Iya. artinya gejala stroke itu bagaimana ceritanya Pak? Iya, pertama-tama saya memang waktu itu rumah saya di Bekasi, tapi saya posisi di Salatiga. Jadi waktu di Salatiga saya kaget karena begitu saya bangun tidur, saya mau ketemu sama, saya orang proyek Pak, jadi saya mau ketemu sama tenaga kerja saya di proyek. Itu mengalami begitu minum air manis, teh manis, langsung lidah saya nggak bisa digerakkan. Saya mau bicara hanya beberapa kata-kata aja nggak bisa. Langsung saya diam. Saya punya pikiran, wah, pokoknya ini saya namanya, mau stroke ini. Cuma saya coba lagi, lidah saya nggak bisa digerakkan. Saya diam lagi, saya coba-coba gerakan nggak bisa juga. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi. Nah ke kamar mandi, masa sih saya mau stroke, pikiran saya. Nah akhirnya muka saya gitu, saya tepuk. Nah, terus di bibir saya mau mencong ke kanan, saya tahan. Ayo kok mau mencong gitu. Tetap saya tahan gitu. Terus lidah saya gerak-gerakan. Pokoknya semuanya tak gerakkan. Pikiran saya satu, jangan saya stroke. Gitu. Jangan sampai stroke. Jangan sampai stroke. Jadi firasat Pak Joko bahwa Pak Joko akan terkena stroke. Iya, karena kayak apa ya, otak saya itu apa namanya, saraf saya itu kok makin lama makin agak loyo gitu. Nah, makin loyo. Jadi saya pikiran, oh inilah yang mau stroke gitu. Jadi saya jangan sampai saya stroke karena satu juga jauh sama keluarga. Jauh dari Bekasi Salatiga. Bekasi Salatiga. Akhirnya saya bertahan bagaimana cara supaya stroke. Makanya semua tak coba dengan cara berpikir saya harus gerak-gerakkan, saya harus bagaimana yang menurut saya akan membantu supaya cara terjadi stroke. Nah, stroke. Akhirnya begitu saya ini kira-kira 2 menit itu bisa digerakkan di kamar mandi itu. Bisa digerak-gerakkan, saya bicara coba gitu. Bisa gerak. Langsung saya kembali ke tenaga kerja saya bilang dua kata tapi pelo saya ngomongnya Suaranya cadel. Nah tenaga kerja saya ambil inisiatif, Pak Joko mau stroke. Terus saya dikerokin, dikerokin itu menurut dia kalau orang lain pasti kesakitan. Iya. Tapi saya nggak merasa apa-apa. Merah semua. hitam. Tapi saya nggak merasakan kerok itu sakit, gitu. Nah, bapak tukang saya itu punya kesimpulan, wah hati-hati Pak Joko. Gitu. Saya istirahat, terus saya nggak mau minum teh manis lagi. Saya sedang istirahat, saya berusaha bergerak terus, ya walaupun kondisinya lemah, gitu. Lemah, dan saya pengen pulang ke Bekasi. Tapi kondisinya di situ hujan lebat, sampai mundur paginya terpaksa saya apa sih yang akan saya lakukan jangan sampai di jalan ada masalah. Karena Pak Joko bawa mobil sendiri. Mobil saya bawa mobil sendiri dan sendirian. Nah,
Terus saya cari minuman, busuk sama makanan khas Jogja. Bapia kan? Bapia. Ya, itu buat sangu itu aja sampai di Tegal aman. Nah, saya bisa minum 2 biji susu itu sama sebagian bapia lah. Saya berpikir, pokoknya sehat nih badan saya. Harus sampai Bekasi. Harus sampai Bekasi. Oke. Ngebut lagi Oke. sampai Cikampek. Berhenti lagi ya. Sampai berhenti lagi, agak pusing-pusing dikit. Akhirnya saya minta sama Bu warung, minta kopi yang saset kecil itu, tapi airnya sedikit tanpa kasih gula, gitu, biar pusingnya agak hilang. Nah, saya kasih pandu, nah begini aja lah. Nah, dia bilang aneh nih, kopi kok nggak pakai gula, cuma sedikit banget airnya, cuma sedikit aja gitu kan. Nah itu aja, badan saya agak keringetan, agak normal. Saraf saya masih kuat nih. Terus saya ngambil tahu 1 biji. Nah, tahu 1 biji, isi perut. Nah, habis itu langsung balik lagi ke melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah selamat sampai Bekasi. Sampai Bekasi, saya belum berani ngomong sama istri saya kalau saya mau stroke. Mari masih berasa, ini mau mencong-mencong gitu. Nah, akhirnya sehari-hari baru bilang, Pak, saya mau stroke di Solotigo. Kaget kan? Itulah Pak yang pengalaman saya yang alhamdulillah stroke saya itu stroke apa saya nggak tahu persis. Bahwa, ya, tapi Bapak mempunyai gejala seperti itu ya, sulit bicara, kemudian apa namanya, bibir mau menceng. Nah, satu lagi tangan. Tangan gimana tangan? Tangan itu saya ya seringnya kesemutan. Saya begini bukan saya pikir ini bukan kesemutan karena kok tapi makin lemas gitu loh. Nah itu langsung saya tahan. Terus sah gitu. Jangan sampai ya sambil berapa lama? Ya sampai hilang ini. Sampai rasanya itu hilang semutannya. Kalau kesemutan itu kan biasanya karena ketindihan. Nah, Bapak Pak Joko tidak ketindihan? Ya, ini duduk itu langsung bro. Oh gitu. Jadi ini bukan semutan, bahwa ini saraf saya mau ada yang beres. Jadi Pak Joko caranya Pak Joko tarik-tarik. Ya tarik-tarik dia sambil ngomong sambil bergerak dulu dan bisa gitu. Jadi karena satu keinginan saya jangan sampai stroke. Yang saya mau tanya Pak Joko, ketika Pak Joko mulai terkena gejala stroke itu, Pak Joko mungkin kecapean kali ya? Satu memang, jadi ya bukan ini ya, kerjaan saya itu perlu banyak pemikiran. Ya, satu mikiran perusahaan, atau kedua mikiran tenaga. Terus saya di Jawa itu ada beberapa urusan pekerjaan. Terus saya tinggalnya sebenarnya di Belanggu, Klaten. Tapi saya karena Solotigo itu udah mau selesai, saya berusaha tidur di Solotigo. Baru 2 hari di Solotigo. Satu, suhunya mungkin terlalu dingin. Terus rumah itu baru jadi masih lembab. Mungkin mempengaruhi juga. Terus saya jadi yang merawat makannya juga ini. Satu capek karena mondar-mandir Belanggu Solotigo. Itu kedua, pemikiran waktu itu banyak. Pikiran banyak. Makan gimana makan? Makannya nggak terawat karena kan. Makan apa aja tuh? Makan, iya. Waktu sebelum terkena gejala itu. Makannya makanan kampung. Jadi saya biasanya makan kampung itu mungkin yang koyo kambing lah gitu. Oh kambing. Nah, itu hobi saya kambing. Ya. Di situ kurang lebih seminggu itu saya cuma makan sayur-sayuran yang kampung yang sayur bening apa gitu. Setelah gejala stroke apa? Sebelum. Oh, sebelum. Nah, terus kalau pagi hanya soto yang pakai
sebelum itu dari kondisi saya mungkin lemah gitu, karena biasanya Makan makannya yang enak gitu, yang tinggi, akhirnya enggak, terus subuh juga berubah drastis. Jadi pokoknya nih Pak Joko kecapean, kemudian pikiran berada, kemudian makanan hobi makan kambing. Ya, Sop kambing namanya tapi ya sop, lain, enak-enak. Nah ini enggak, akhirnya lemah mungkin, nah terus itu. ya artinya Pak Joko terkena gejala stroke ya. Ya, Nah itulah pemirsa, menurut saya orang yang seperti Pak Joko ini orang yang beruntung, karena pada umumnya orang tiba-tiba terkena stroke, tiba-tiba terkulai, lemah. Nah Pak Joko ini diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk mengetahui bahwa dirinya akan terkena gejala stroke. Nah Pak Joko itu sudah melakukan langkah awal yang sangat efektif, yaitu beliau tampar-tampar pipinya, kemudian tangannya digosok-gosok, sehingga itu menyebabkan sebelum beliau ke dokter itu sudah tertangani sebelumnya Pak ya. Saya kira itu pemirsa mungkin dapat dijadikan inspirasi bagi kita bahwa hati-hati dengan badan kita, karena yang pertama jangan terlalu letih, kemudian pikiran kacau, pikiran tegang jangan terlalu dipelihara. Kemudian makanan yang mengandung lemak jenuh itu harus hati-hati. Saya kira kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Joko atas sharingnya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, percayalah bahwa stroke itu dapat disembuhkan asal tahu caranya dan disiplin kuat. Mari kita merdekakan diri kita dari stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.